Guys, kembali lagi dengan Faisen. Kali ini gue akan membahas review dan membuat video unboxing tentang salah satu kamera DSLR. Ya, penasaran? Jelas dia merek Canon, di sini saya tulis EOS. Ya, kita buka saja langsung. Canon 750D atau yang biasa dalam kode produksi Amerika disebut Canon Rebel T6i. Oke, Canon 750D ini sebenarnya masih termasuk kelas pemula ya, kamera kelas pemula. Cuman beberapa fiturnya itu udah bisa dibilang seperti semi pro ya, karena di sini kita lihat sudah memiliki WiFi dan NFC, dan sensornya itu udah di-upgrade jadi 24,2 megapiksel ya, serta prosesornya itu udah diperbarui menjadi Digic 6 ya. Kalau seperti yang kita tahu itu pendahulunya itu yaitu 700D itu masih Digic 5 dan 600D itu masih Digic 4. Oke, tanpa basa-basi kita langsung buka. Oke, di sini ada klub fotografi Datascript. Kalau mau daftar langsung aja di sini di websitenya ini. Kalau teman-teman udah punya kamera Canon ya, dan teman-teman mau daftar jadi klub fotografi Datascript, bisa langsung ke website ini. Ya. Oke, next. Apalagi di sini panduan referensi cepat. Jadi kalau teman-teman mau cepat makainya, di sini ada panduan cepatnya. Ya, kita skip aja ya. Oke, next. Ini ada CD-nya, kasetnya. Ya. Ini kayak bungkusan deh. Ya, kita buka dulu ya. Ya, di sini ada. Ini adalah manual guide-nya. Seperti kamus ya. Oke, next. Ya, ada CD lagi teman-teman. Mungkin ini CD drivernya kali ya, atau mungkin CD untuk ketik fotonya. Oke, next. Di sini ada seperti buku panduannya, majalah dalam bentuk majalah. Oh, masih ada isinya. Ya, ini sama sepertinya. Oke, next. Ya. Ini connect station. Sebenarnya untuk connect ke WiFi sih nggak perlu pakai connect station sih. Cuman mungkin di sini dibutuhkan kayak gitu. Aduh, jatuh lagi. Oke, langsung kita skip aja ya. Ya, udah kosong ya, kita buka lagi. Kita singkirin dulu yang ini. Oke. Ya, teman-teman, berhubung kameranya udah saya angkat, jadi di sini kosong ya. Ini yang saya beli ini 750D plus kit lens 18 sampai 55 mm SDM. Jadi untuk penampakan kameranya nanti saya akan tampilkan di segmen video selanjutnya. Kita langsung aja di sini. Ini ada landscape. Ya. Landscape ini untuk kit yang belakang, bukan kit yang depan ya. Oke, next. Oke, ini ada baterai. Bisa dilihat kan? Ya, ini sengaja videonya saya buat dalam 30 fps supaya lebih terang karena saya syutingnya di indoor. Ya. Kalau dia pakai 60 fps jadi gelap banget ya. Jadi saya pakai yang 30 fps aja. Oke, next. Ini ada kabel data ya, dengan ujung yang kayak gini, yang biasa di HP tuh. Cuman ini bukan micro USB, dari ini ke USB. Bisa lihat kan? Oke, next. Oke, jatuh. Dan di sini ada kabel power. Itu mungkin kabel power untuk chargernya kali ya. Oke, kita langsung next. Nah, ini dia yang kita tunggu untuk charger ya.
mampir cari Canonnya ya. Oke, taruh dulu. Oke, ini landscape-nya ya. Ini untuk bodinya, untuk bodinya. Oke, nggak ada lagi, kosong ya. Ini juga kosong. Oke, saya taruh dulu. Oke, dan ini dia penampakan kameranya. Dia juga dapat strip ya, tapi stripnya aneh loh. Dia nggak kayak seri-seri di bawahnya. Oke, ini dulu sementara untuk video unboxingnya. Sekarang kita beralih ke segmen review. Oke guys, di depan kita sekarang udah ada Canon 750D dan sebuah baterainya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke segmen review dan mari kita bahas secara detail. Oke, sekarang kita bahas untuk desainnya sendiri. Desainnya itu simple ya, kecil, ringan, lebih ringan dari pendahulu-pendahulunya. Cuman dia kekurangannya itu kalau kecil, tapi ini menurut saya, nggak tahu deh menurut teman-teman sekalian gimana. Kalau dia kecil, jadi tuh gripnya kurang enak. Ya, seharusnya itu yang tangan saya tiga-tiganya bisa, jari saya tiga-tiganya bisa. Jadinya kayak gini, kayak pegang jadi kayak gini. Kelingkingnya jadi nggak kena. Mungkin karena jari saya besar kali ya. Mungkin kalau teman-teman pakai yang jarinya kecil nggak kayaknya. Tapi menurut saya di sini grip saya kurang nyaman lah. Awalnya saya pakai kamera 60D masih bisa full gini tiga jari, tapi kalau saya pakai 750D jadi dua jari dong. Kelingkingnya itu jadi nopang ke bawah. Oke, desainnya itu masih plastik ya, dan ini layar LCD 3 inci, bisa diputar seperti 600D. Tapi udah bisa touchscreen seperti 700D. Jadi dia bisa diputar-putar seperti 600D dan dia bisa touchscreen juga seperti 700D. Ya. Begitulah desainnya. Oke, sekarang kita masuk ke menu interface. Ya. Sebelumnya saya akan masangin dulu ke baterainya. Ini baru bisa buka dia kalau gitu. Kita masukin, sesuaikan ya ininya. Ya. Bila dia udah masuk, ya otomatis indikatornya nyala kok di sekitar sini. Ya, udah nyala. Sekarang kita buka ya interface-nya. Tokennya di sini. Ya. Kita giniin aja biar lebih nggak ribet. Ini interface-nya ya sama ya seperti Canon pada umumnya. Dan beginilah interface dari Canon 750D. Oke, untuk bahas fiturnya ini sepertinya 750D ini cukup menarik ya di kalangan kamera pemula. Jadi karena seperti yang tadi saya bilang, dia mempunyai sensor 24,2 megapiksel APS-C dan dia prosesornya udah Digic 6. Terus dia yang saya suka ini dia fokus poinnya itu udah 19 alias 19 titik fokus dan semuanya itu udah cross type tipe silang. Ini yang saya suka. Selain itu dia udah punya WiFi dan NFC dan juga dia udah bisa touchscreen. 750D dan kakaknya itu 760D itu sebenarnya udah termasuk golongan kelas pemula tapi versi tertinggi, sampai fiturnya itu hampir mendekati semi pro. Contohnya tadi aja titik fokusnya 19 poin, dia udah 19 poin dan tipe silang warisan 7D ya. Ini bagus kan menurut saya untuk foto servo ya. Mungkin di sini tuh kalau 19 titik poin servo AF nya sangat bagus sih menurut saya. Begitu aja sih fiturnya, fitur terbaru dari Canon untuk 750D dan 760D. Nah, untuk yang perlu saya kasih tahu di sini, sebenarnya 750D dan 760D itu
Itu bedanya dikit doang. Bedanya cuma 3. Satu, dia LCD-nya di atas, ada top LCD, tapi dia masih hitam putih. Nah, kalau LCD di atas, dia tombol dialnya di sini. Terus yang perbedaan kedua, dia di sininya ini ada dial juga di belakang kamera. Jadi dia 2 dial, sini sama sini. Terus yang ketiga, dia ada eye sensor di sini. Jadi itu eye sensor itu maksudnya kalau kita lagi live view, tiba-tiba kita ingin motret lewat pentamirror atau viewfinder sini, kita tinggal dekatkan mata kita, langsung otomatis live view-nya mati dan pentamirror-nya nyala. Itu aja sih 3 perbedaan yang saya tahu. Kalau mungkin teman-teman ada tahu perbedaan yang lain, tolong di-share ya. Oke, itu aja fitur dari Canon 750D atau biasa disebut Canon Rebel T6i. Oke, untuk kualitas foto dan videonya, untuk fotonya dulu ya. Untuk fotonya ini dia resolusinya, karena dia 24,2 megapiksel, jadi resolusinya itu 6000 x 4000. Itu di resolusi tertinggi alias large. Dan juga dia mendukung format RAW dan RAW plus JPEG. Ya. Dan untuk videonya sendiri ini dia masih setia di Full HD 1920 x 1080 pixel dengan frame rate 25. Bisa ditingkatkan sih sampai 30 tergantung nanti kita atur dari space shutternya. Oke, langsung saja, inilah dia sampel foto dan video dari Canon 750D atau Rebel T6i. Terus untuk kesimpulan ini di sini saya menyarankan untuk kamu yang lebih mementingkan kepraktisan, cocok banget ini 750D. Karena dia selain tombol navigasinya enak, cepat lagi, jadi tombol akses pintasnya cepat. Kamu juga bisa langsung transfer foto atau apa-apa gitu segala macam melalui WiFi. Jadi enak banget ini sebenarnya. Buat kamu yang suka kepraktisan, tapi untuk kamu yang lebih mementingin kualitas ketajaman, sebaiknya jangan ini deh. Karena masih ada lagi brand sebelah yang lebih tajam. Ini sebenarnya tajam, cuman di dalamnya itu pakai sensor low pass, jadi ya agak soft gitu lah. Tapi kan selera orang berbeda-beda, ada orang yang butuhnya tajam, ada orang yang butuhnya soft. Ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang tajam, cuman saya lebih pilih ini karena jalan pintasnya enak, kepraktisan. Kalau saya lebih mementingkan kepraktisan sebenarnya. Kalau kualitas nomor 2 lah. Terus kesimpulannya ini, kalau kamu suka kepraktisan, tadi yang saya bilang, kalau kamu suka praktisan, kamu pas pakai. Tapi kalau kamu lebih milih kualitas dan budget kamu lebih terbatas, ini saya nggak sarankan sebenarnya. Oke deh, itu aja sih video review dan unboxing saya tentang Canon 750D. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.